Ya, Sinteyong tidak perlu khawatir, Bahrain sudah TC di Slovenia. Timnas Indonesia mulai ikuti jejak tim-tim kuat dunia. Elkan Bagot masih penting untuk Timnas Indonesia. PSSI diminta luluhkan hati Sinteyong. Dan netizen Malaysia bereaksi pada mundurnya Kim Panggon. Dapat pelatih bagus, lepas kritik pedas untuk FAM. Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, ramai di media sosial yang meminta Timnas Indonesia segera bersiap menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Desakan itu muncul karena salah satu lawan Timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yaitu Bahrain sudah menggelar TC di Slovenia. Berdasarkan laporan dari GDN Online, skuad Timnas Bahrain mulai berkumpul pada Kamis 18 Juli 2024. Setelah itu, Abdullah Yusuf Helal dan kawan-kawan akan menjalani TC di Maribor, Slovenia pada 20 Juli sampai 2 Agustus 2024. Selama di Slovenia, Timnas Bahrain rencananya menggelar 2 laga uji coba. Salah satu lawan yang dihadapi Bahrain adalah klub asal Kroasia, NK Lokomotiv Zagreb. Lantas bagaimana dengan persiapan Timnas Indonesia? Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong masih berada di Korea Selatan setelah menjalani operasi. Kabarnya ya, Sinteyong akan tiba di Indonesia pada 1 atau 2 minggu ke depan dan setibanya di Indonesia, Sinteyong akan menemui PSSI untuk membahas roadmap Timnas Indonesia ke depan termasuk kiprah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada September 2024 sampai Maret 2025. Lalu apakah setelah itu Sinteyong akan langsung memimpin TC Timnas Indonesia? Jawabannya tidak. Sebab menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Timnas Indonesia tidak akan mengikuti TC jangka panjang layaknya yang dilakukan oleh Bahrain. Ya, Timnas Indonesia akan mengikuti tim-tim kuat lainnya yang hanya bersiap H-4 sebelum pertandingan. Berhubung laga perdana Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah tandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024, maka Sinteyong akan mengumpulkan pemain pada 1 September 2024. Ya, kalau tim senior kan pelatihnya FIFA Matchday H-4. Jadi ya tidak bisa seperti Timnas Indonesia U17, U20 jangka panjang karena kan semua pemain-pemainnya main di klub, kata Erick Thohir pada Kamis 11 Juli kemarin. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. PSSI diminta pengamat sepak bola yang bernama Kesit Budi Handoyo untuk menurunkan ego dan segera menyelesaikan polemik antara Elkan dan juga Sinteyong. Menurut Kesit, suasana panas yang terjadi antara bek Timnas Indonesia Elkan Bagot dan pelatih Sinteyong harus segera dicairkan. Biaran situasi yang ada dianggap bakal memperkeruh masalah dan ujung-ujungnya merugikan Timnas Indonesia dalam hal kehilangan salah satu talenta muda berbakat. Elkan Bagot masih diperlukan ya di Timnas Indonesia. Kita juga kan nggak bisa melupakan begitu saja jasanya. Ya, dia tampil begitu bagus dan saat ini pun bermain untuk klub Premier League. Ya, harusnya PSSI mencairkan situasi ini agar ada kejelasan bahwa Elkan memang masih diperlukan Timnas Indonesia, kata Kesit. Dan menurut Kesit, PSSI harus menjalin komunikasi yang baik dengan Elkan dan Sinteyong untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dia menegaskan Bagot punya talenta bagus terlepas dari polemik yang terjadi belakangan. Kan Elkan Bagot lepas gara-gara komunikasi yang gak bagus kan sayangnya. Jadi saya pikir harus segera diurus, jangan ego lah PSSI. PSSI harus serius terkait masalah ini. Kita gak boleh juga melupakan jasa Elkan, ujarnya. Elkan memang dipinggirkan pelatih Sinteyong saat Timnas Indonesia menjamu Irak di Filipina dalam 2 matchday terakhir grup F. Untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu, Sinteyong memang tidak menjelaskan alasan tidak memanggil Elkan, namun dia mengisyaratkan tak senang dengan sikap sang pemain. Bagot yang kini bermain untuk klub Premier League Ipswich Town
diketahui tidak mengindahkan panggilan Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia U23 dalam playoff Olimpiade 2024 kontra Junia U23 pada Mei lalu. Saat itu Sinteyong meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Elkan terkait alasan tidak bergabung dengan skuad di Paris, Perancis. Selepas itu Elkan tak lagi dilirik oleh Sinteyong. PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir menyentil Elkan dengan menyebut seorang pemain tak boleh setengah-setengah dalam memperkuat timnas Indonesia. Dan di informasi yang terakhir, kabar mengejutkan memang datang dari timnas Malaysia. Sang pelatih kepala Kim Panggon mundur dari posisinya pada Selasa 16 Juli 2024. Mundurnya Kim Panggon memang mengejutkan sebab pelatih asal Korea Selatan ini sebenarnya dinilai bisa mengangkat prestasi timnas Malaysia. Menariknya, Kim Panggon enggan menyebut alasan kenapa ia mundur dari posisi pelatih timnas Malaysia. Media di negeri jiran pun dilarang bertanya mengenai persoalan itu. Jangan tanya kenapa saya meletakkan jabatan saya, kata Kim Panggon dalam sesi konferensi pers yang digelar di markas FFM Kelana Jaya. Mundurnya Kim Panggon membuat heboh netizen Malaysia. Banyak dari mereka yang mengungkapkan rasa kecewanya. Bola.com bahkan merangkum beberapa di antaranya yang diucapkan oleh para fans di Malaysia. Kim Panggon sendiri dinilai bisa meningkatkan level permainan timnas Malaysia. Penampilan Harimau Malaya di Piala Asia kemarin pun cukup menjadi cerita yang terus diingat. Salah satu penampilan timnas Malaysia di bawah asuhan Kim Panggon adalah ketika mereka menahan imbang Korea Selatan dengan skor 3-3 di Piala Asia 2023. Terima kasih untuk dua ini, kata salah seorang netizen. Ya, mundurnya Kim Panggon pun cukup disayangkan. Netizen Malaysia merasa pelatih asal Korea Selatan itu mampu meningkatkan level taktik Harimau Malaya. Sayang sekali Malaysia sudah ada coach yang baik dengan susunan taktikal yang rapi dan menghibur tapi tak dijaga. Memang mundur atas sebab personal, cuman dibalik ya kita tidak tahu apa sebab utama. Ya sayang-sayang betul lah, kata salah seorang yang bernama Ismin. Ya, mundurnya Kim Panggon tanpa alasan yang jelas. Banyak netizen di negeri jiran pun marah. Mereka mengarahkan kemarahan kepada Ketua Umum FA Malaysia, Hamidin Mohamad Amin. Yang terakhir, media Vietnam VN Express menyoroti melimpahnya stok pemain keturunan yang dinaturalisasi timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan media Vietnam ini juga menyindir melimpahnya pemain keturunan timnas Indonesia ini berasal dari efek masa penjajahan Belanda selama 3 abad. Ya, timnas Indonesia saat ini memang punya sejumlah para pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi terhitung sejak 2022 lalu. Ada 13 pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi dan menghiasi kedalaman skuad Garuda asuhan Sinteyong tersebut. Tulis VN Express dalam judulnya yang dikutip pada Senin 15 Juli 2024. VN Express juga menyoroti para pemain keturunan itu membuat kualitas timnas Indonesia pun meningkat dan saat ini disegani usai sempat terpuruk pada tahun 2015 karena disanksi oleh FIFA. Ya, awal titik balik kekuatan skuad Garuda terjadi pada tahun 2019 silam, tepatnya saat Ketua Umum PSSI ketika itu Muhammad Iryawan menunjuk Sinteyong sebagai juru taktik timnas Indonesia. Semenjak itu PSSI pun semakin gencar melakukan proses naturalisasi terhadap sejumlah pemain keturunan untuk bisa membela lambang Garuda di dada.